Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tasya Nafsia Azhara dan NNP 50012511036. Pada video ini saya akan menjelaskan program MATLAB yang telah saya buat untuk menyelesaikan soal simulasi fisika mulai dari tipe data dasar, perhitungan kelajuan, simulasi pendinginan, hingga simulasi gerak lurus berubah beraturan atau GLBT. Jadi pada soal nomor 1, saya diminta menjelaskan beberapa tipe dalam MATLAB. Nah, yang pertama itu ada skalar. Jadi skalar itu adalah data yang hanya memiliki satu nilai, misalnya jarak atau waktu. Di sini saya akan coba setelah kita masukin ininya terus di run ya. Nah, ini muncul kalau hasilnya itu skalar. Yang kedua, itu adalah vektor. Vektor itu kumpulan beberapa nilai dalam satu baris atau kolom. Nah, kalau buat vektor, kita tulis V sama dengan, kita kasih tanda kurung ini, spasi, habis itu di run. Nah, ini jadi vektor baris. Kalau membuat yang kolom, bisa juga dikasih kurung juga, satu, tapi dikasih tanda ini. Di situ di run. Nah, ini jadi vektor kolom. Setelah itu ada array. Array itu adalah kumpulan data yang tersusun dalam bentuk tabel yang memiliki beberapa baris dan kolom. Kalau array, kita misalkan A, spasi, habis itu di run. Dan di sini muncul hasilnya. Kemudian lanjut ada string. Jadi string itu data berupa teks atau tulisan, jadi nggak ada angkanya. Ini saya coba kalau buat nama. Ini dikasih tanda petik satu, terus tulis aja namanya. Habis itu di run. Nah, nanti di sini muncul hasilnya ada nama. Atau mau buat nama kota juga bisa. Dikasih petik satu juga. Habis itu di run. Nah, ini muncul hasilnya kayak gini. Selanjutnya ada yang terakhir itu boolean. Boolean itu adalah data logika yang hanya memiliki dua nilai, yaitu true dan false. Jadi di sini cobanya pakai statis. Hanya ada dua, true dan false. Nah, ini buat yang true-nya. Kalau yang false hasilnya logical 0. Nah, ya kita disuruh menjelaskan apa perbedaan mendasar antara array dan vektor. Jadi kalau vektor itu hanya memiliki satu baris atau satu kolom aja. Tapi kalau array itu bisa banyak baris dan kolom. Lalu berikan contoh kode sederhana untuk masing-masing tipe. Jelaskan bagaimana jenis data tersebut dapat digunakan bersama-sama dalam sebuah kasus fisika sederhana. Nah, jadi jenis data skalar, vektor, array, string, dan boolean dapat digunakan secara bersama-sama dalam program fisika sederhana, misalnya menghitung kecepatan benda berdasarkan jarak dan waktu. Nah, rumus kecepatan itu ada V sama dengan jarak dibagi sama waktu. Nah, ini saya kemarin sudah coba masukin, jaraknya ada 100, waktunya 5, nah nanti hasilnya 20 ini. Ini contoh perhitungan menggunakan MATLAB-nya. Nah, jadi pada nomor 2, ini kita disuruh menggambar flowchart sendiri untuk menghitung kelajuan, yaitu rumusnya V sama dengan D per T dengan tambahan validasi jika waktu T kurang dari sama dengan 0, itu ditampilkan pesan kesalahan dan minta input ulang. Yang kedua itu ada jika jarak lebih dari 500 km, tampilkan pesan perjalanan jauh. Nah, jika kelajuan lebih dari 100 km per jam, tampilkan cepat. Jika kurang dari 30 km per jam, ditampilkan lambat. Nah, ini di sini saya sudah membuat flowchart-nya. Nah, ini yang pertama, mulai itu sebagai terminator, jadi pakainya bentuk oval. Terus di bawahnya ada input D atau jarak dan T atau waktu itu bentuknya jajar genjang. Kemudian di bawahnya ada belah ketupat. Ini kalau T kurang dari sama dengan 0. Nah, ini kalau iya T-nya itu 0, itu nanti bakal error karena T-nya harus lebih dari 0. Nanti kita balik lagi di input jarak dan waktu. Kalau tidak, berarti langsung aja ke bawah. Ini ada rumus atau proses V sama dengan D per T, bentuknya persegi panjang, fungsinya untuk perhitungan. Terus di bawahnya lagi ada kalau jaraknya lebih dari 500, ini perjalanan jauh. Terus turun lagi kalau kelajuannya lebih dari 100, kalau iya itu berarti dia cepat. Kalau tidak,
Ini V-nya kurang dari 30, berarti dia lambat. Nah, setelah itu selesai juga bentuknya oval. Nah, kemudian untuk yang B ini, flowchart-nya itu tadi diminta diubah menjadi kode MATLAB lengkap. Mensimulasikan program untuk 3 kondisi. Yang pertama, D sama dengan 600, T-nya 5. Yang kedua, D-nya 100, T-nya 0. Yang ketiga, D-nya 20, T-nya 2. Sertakan hasil output dan tanggapan Anda terhadap hasil tersebut. Nah, di sini saya sudah buat flowchart-nya tadi udah diubah menjadi kode MATLAB. Yang pertama ini ada D-nya 600, T-nya 5. Dimasukkan rumusnya ini, nanti menghasilkan kelajuannya 120, perjalanan jauh itu cepat. Kemudian yang kedua, D-nya 100, T-nya 0. Nah, di sini dimasukin aja. Nanti hasilnya itu error karena waktunya harus lebih dari 0. Jadi nggak bisa kalau waktunya 0. Yang ketiga itu D-nya 20, T-nya 2. Di sini dimasukin nanti menghasilkan kelajuannya 10 atau lambat. Nah, program berhasil menghitung kelajuan berdasarkan nilai jarak dan waktu yang dimasukkan. Hasil output sesuai kondisi yang diberikan dan program mampu membedakan kategori cepat, sedang, dan lambat. Selain itu, program dapat mendeteksi kesalahan input jika waktu bernilai 0 atau negatif sehingga pembagian tidak dapat dilakukan. Pada nomor 3, saya membuat simulasi pendinginan air panas hingga suhu ruangan 25 derajat Celcius. Nah, program menggunakan perulangan while untuk menghitung perubahan suhu secara bertahap. Diberikan konstanta pendinginan yang menentukan seberapa cepat suhu turun. Simulasi akan berhenti ketika suhu sudah mendekati 25 derajat dengan selisih kecil. Nah, hasilnya nanti ditampilkan dalam bentuk grafik suhu terhadap waktu. Grafik menunjukkan bahwa suhu turun secara bertahap dan semakin mendekati suhu lingkungan. Oke, di sini yang pertama tadi algoritma simulasi pendinginan air. Yang pertama itu mulai program, yang kedua dimasukkan suhu awal airnya, yang ketiga masukkan nilai konstanta pendinginan atau K, yang keempat tentukan suhu ruang sebesar 25 derajat Celcius. Yang kelima tentukan waktu awal yaitu 0. Kemudian hitung suhu baru dengan rumus pendinginan, simpan nilai suhu dan waktu. Yang kedelapan tambahkan waktu setiap iterasi. Yang sembilan ulangi proses selama selisih suhu dengan 25 derajat Celcius masih lebih dari 0,01. Nah, terus jika suhu sudah mendekati 25 derajat Celcius, dihentikan perulangannya. Tampilkan grafik suhu terhadap waktu dan selesai. Itu algoritmanya. Nah, ini yang B, kita suruh mencoba di MATLAB. Ini udah saya coba. Pada contoh, saya menggunakan suhu awal itu 80 derajat Celcius dan konstanta pendingin 0,1. Nah, kenapa suhu awalnya dipilih 80 derajat Celcius? Karena 80 derajat Celcius ini mewakili air panas, sedangkan konstanta pendinginan 0,1 dipilih agar proses pendinginan terlihat bertahap pada grafik. Nah, di sini kan ada suhu awal 80, kemudian konstanta pendinginannya 0,1, suhu sudah mendekati 25 derajat Celcius hasilnya. Yang C ini adalah grafiknya. Grafiknya ini turun dari 80 sampai ke 25. Udah benar ya? Program menggunakan perulangan while untuk mensimulasikan pendinginan air panas hingga mencapai suhu ruang 25 derajat Celcius. Suhu awal dimasukkan dan suhu akan berkurang secara bertahap berdasarkan konstanta pendinginan. Simulasi dihentikan ketika selisih suhu dengan suhu ruang kurang dari 0,01. Grafik suhu terhadap waktu menunjukkan bahwa semakin besar konstanta pendinginan, maka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suhu stabil menjadi lebih cepat. Ini hasil grafiknya. Oke. Buat yang nomor 4, saya membuat simulasi gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Di sini yang pertama, kita diinstruksikan untuk membuat algoritma dan kode MATLAB yang meminta input dari pengguna kecepatan awal atau V0, percepatan atau A, dan total waktu yaitu T akhir. Memastikan T akhirnya lebih dari 0. Jika tidak, ulangi inputnya. Ya, terus menyimpan posisi benda setiap 1 detik ke dalam array. Terus selanjutnya menghitung dan menampilkan total jarak tempuh serta kecepatan akhir. Nah, di sini saya sudah buat algoritmanya. Algoritma simulasi GLBB. Yang pertama itu mulai, kemudian input nilai kecepatan awal, percepatan dan waktu akhir, periksa apakah T akhir lebih dari 0. Jika tidak, tampilkan pesan error dan minta input ulang. Yang keempat, buat variabel waktu dari 0 sampai T akhir. Yang kelima, untuk setiap waktu, hitung posisi menggunakan rumus GLBB. Terus simpan hasil ke dalam array posisi. Hitung kecepatan akhir dengan rumus V sama dengan V0 plus A kali T. Tampilkan hasil posisi dan kecepatan akhir, kemudian selesai. Ini yang pertama.
Ini udah saya masukkan kecepatan awalnya itu ada 10 meter per second, percepatannya ada 2 meter per second kuadrat, waktu totalnya ada 10 second. Nah, di sini hasilnya posisi tiap detiknya itu ada 0, 11, 24, 39, 56, dan seterusnya kecepatan akhirnya 30. Kemudian, ini adalah grafiknya. Pada posisi dan waktu, posisi itu dipengaruhi oleh percepatan, jadi membentuk kurva parabola ke atas. Nah, pada kecepatan ini bertambah linear menjadi garis lurus. Kemudian, ini untuk yang C dan D ini, tambahkan klasifikasi kondisi gerak menggunakan if, else, else. Jika A sama dengan 0, tampilkan gerak lurus beraturan. Jika A lebih dari 0, tampilkan percepatan. Jika A kurang dari 0, tampilkan perlambatan. Tambahkan logika perulangan jika posisi melebihi 100 meter sebelum T akhir, program berhenti dan tampilkan peringatan jarak tempuh melebihi batas. Nah, di percobaan yang sudah saya coba kemarin ini, sudah saya masukkan, ternyata hasilnya jarak tempuh melebihi batas. Nah, ini tuh termasuk percepatan. Berarti kalau percepatan itu A lebih dari 0. Ini langkah-langkahnya di MATLAB. Nah, pada grafiknya, posisi terhadap waktu berbentuk kurva yang semakin curam, menunjukkan adanya percepatan. Nah, grafik kecepatan terhadap waktu berbentuk garis lurus meningkat yang menandakan percepatan konstan. Hal ini sesuai dengan karakteristik gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dipercepat. Kemudian saya akan menjawab soal. Di sini, analisis Anda sendiri apa hubungan bentuk grafik posisi terhadap waktu dengan nilai A. Jadi, hubungan grafik posisi dengan percepatan A, grafik posisi terhadap waktu pada GLBB berbentuk parabola karena mengikuti persamaan XT sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, ini, kalau grafiknya melengkung ke atas, berarti A-nya lebih dari 0. Itu bendanya makin cepat. Kalau A kurang dari 0, grafik melengkung ke bawah, bendanya melambat. Kalau A sama dengan 0, berarti grafik menjadi garis lurus ya, atau kecepatannya konstan. Kemudian yang nomor 2, jika A negatif, bagaimana bentuk grafik kecepatan? Nah, jika percepatan negatif, grafik kecepatan terhadap waktu berbentuk garis lurus menurun, karena kecepatan berkurang secara teratur. Jika terus berlanjut, kecepatan bisa menjadi 0 atau benda berhenti. Lanjutnya yang ketiga, apakah simulasi ini bisa digunakan untuk memodelkan mobil yang direm? Bisa, karena saat mobil direm, percepatan bernilai negatif atau mengalami perlambatan. GLBB dapat digunakan untuk memperkirakan perubahan kecepatan dan jarak saat pengereman, meskipun kondisi nyata bisa lebih kompleks. Oke, demikian penjelasan program MATLAB yang setelah saya buat. Program ini menunjukkan bagaimana konsep fisika dapat disimulasikan menggunakan pemrograman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.